Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Entah saya tidak terlalu bisa memastikan apakah mungkin ada saudara yang belum pernah hadir di kebaktian akhir tahun dan tahun baru dan baru hadir saat ini. Ya perkenankanlah saya boleh mengucapkan juga selamat Natal sekalipun sudah lewat beberapa hari yang lalu. Dan juga selamat tahun baru, baik dari saya pribadi maupun atas nama keluarga. Terima kasih kembali saya boleh diberikan kepercayaan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan apa yang saya dapatkan informasinya, bulan Januari ini kita akan membahas sebuah tema besar yang saudara mungkin sudah dapatkan juga di Warta Jemaat. Sebuah judul yang begitu jelas di sana, waktu cepat berlalu. Saya akan ambil nats yang pertama, ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat yang keempat. Hitungan ketiga kita boleh baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat ini begitu jelas, terang benderang sekali bahwa kehidupan waktu di dunia ini begitu cepat untuk berlalunya. Bahkan digambarkan di mata Tuhan, satu hari di mata Tuhan itu bagi kita 1000 tahun. Atau 1000 tahun di mata manusia, di mata Tuhan cuma satu hari. Berarti di dalam pemandangan kita saja yang kita anggap kok waktu kerasa cepat banget ya. Kok enggak kerasa lagi ya. Dia udah gede, dia udah besar. Oh kok udah enggak kerasa, rambut saya kok udah makin putih semua. Apalagi di mata Tuhan. Waktu dan kehidupan kita di dunia semakin tidak terasa. Cepat sekali berlalunya. Kalau kita mau bandingkan saudara, itu sudah dipasang ya? Oke, ya. Ada satu binatang yang dikatakan binatang ini memiliki usia yang paling pendek dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia katanya. Namanya mayfly atau disebut juga lalat capung. Usia hidupnya saudara-saudara cuma 1 hari. Jadi kalau misalnya pagi hari telurnya menetas menjadi larva, kemudian berubah menjadi serangga seperti itu, hanya dalam hitungan waktu 24 jam sudah innalillahi. Wafat, mati. Singkat sekali dibandingkan dengan usia kita manusia, saudara-saudara, secara umum katakanlah usia saat ini ya 80-90 tahun atau bahkan ada yang sampai mencapai 100 tahun sekian baru meninggal. Ini enggak ada apa-apanya serangga ini. Di pemandangan kita 1 hari dibandingkan dengan 100 tahun. Apalagi kita bandingkan 1 harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Kita enggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Hidup itu begitu singkat. Dan kehidupan di dunia ini sifatnya fana dan sementara. Makanya ada orang bijak bilang begini, jangan prioritaskan hal-hal yang duniawi. Karena kehidupan yang sebenarnya akan dimulai saat kita sudah mati. Betapa kita sibuk mencari kemuliaan-kemuliaan yang fana, kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya sementara, posisi, jabatan, kedudukan, harta yang hanya bisa dinikmati sesaat saja. Dibandingkan kekekalan yang tak berujung. Apa yang kita lihat di dunia ini enggak ada apa-apanya. Baik dari segi kualitasnya maupun dari segi lamanya kita menikmati hanya sementara. Apalagi kalau kita lihat saudara-saudara, kita mau perhatikan secara keseluruhan bagian ayat ini sekalipun hanya bagian ayat-ayat yang saya cantumkan saja, tidak seluruh perikop. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Artinya memang kehidupan di dunia ini tidak selamanya sebagaimana manusia berasal dari debu akan kembali kepada tanah.
Ayat yang keempat, sebab di matamu yang tadi kita baca, 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5 dan 6 sampai juga 10 lompat kita baca bersama. 2, 3. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami digambarkan bagaikan mimpi. Mimpi itu sifatnya sesaat. Mimpi itu hanya sementara. Digambarkan juga bagaikan rumput yang waktu pagi berkembang dengan begitu segar, tapi waktu sore petang layu. Dikatakan usia manusia rata-rata 70 tahun itu sudah luar biasa. Bahkan kalau ada yang sampai 80 tahun ya jika itu kuat. Tapi berikutnya kesukaran penderitaan yang memang secara Alkitab juga dinyatakan tidak bisa dipertahankan, manusia jasmani kita ini semakin merosot. Tidak bisa dibanggakan. Ditambah lagi saudara kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 14 dan 16. Saya bacakan. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, kembali diingatkan. Apa yang kita mau banggakan? Kita ini cuman debu di mata Tuhan. Mau pakai gelang dari mulai pergelangan bagian dekat dengan telapak tangan sampai bagian siku. Kalung sampai penuh semuanya. Cincin semua jari ada. Di mata Tuhan kita cuman debu. Mau punya mobil 100.000 pun kita ini cuman debu. Mau rumah ada di mana-mana di seluruh negara pun kita ini cuman debu. Enggak ada apa-apanya. Apalagi diulang lagi di sini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya. Maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Akhirnya akan dilupakan juga oleh banyak orang. Tidak banyak orang yang akan tetap dikenang. Sebagian besar dilupakan. Pahlawan-pahlawan ternama mungkin ada yang masih dikenang, tapi sebagian besar coba tanya apalagi anak-anak sekarang. Kalau mungkin zaman kita sekolah, namanya ulangan, nama-nama pahlawan harus hafal ya. Oh sekarang udah lain lagi. Enggak semuanya mungkin anak sekolah sekarang bisa hafal nama-nama pahlawan. Karena udah lain kurikulumnya. Nah kita lihat lagi berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 24 juga dikatakan hal yang sama. Semua yang hidup, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang mekar saat matahari terbit, segar apalagi ada embun di situ. Aduh, menyegarkan waktu kita melihatnya juga. Tapi kemudian akan menjadi kering dan bunga yang tadinya bagus pun akan kering dan gugur. Tidak bisa dipertahankan. Hanya sementara. Begitu cepat berlalu. Dan satu lagi di dalam terjemahan Inggris James, Yakobus maksudnya. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Maksudnya hidup di dunia, hidup jasmani. Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Aduh jangankan saudara, maaf bicara ya, yang usianya jauh di atas saya. Di sini ada papa saya juga. Saya aja yang usianya masih di bawah saudara. Kalau kembali melihat teman-teman saya udah banyak yang meninggal. Aduh manusia ini memang rapuh sekali. Bahkan bukan cuma orang-orang yang sepantaran satu tingkat kelas dengan saya. Yang adik-adik kelas saja juga saya dengar udah ada banyak yang meninggal. Wah fana sekali, rapuh sekali. Hanya berlalu begitu saja, begitu cepat, tak terasa.
Oleh sebab itu, apa yang harus kita perhatikan di sini? Menyikapinya seperti apa? Mazmur 90 ayat 12 kita baca bersama. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menarik sekali, saya suka dengan terjemahan yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menghitung. Beda antara membilang dengan menghitung. Dan itu memang sesuai dengan teks aslinya, dalam bahasa aslinya. Membilang. Ada bilangan ganjil, dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Itu membilang. Bilangan genap, 2, kalau mau disebut 0 bolehlah. 2, 4, 6 itu membilang. Hanya mengurutkan, oh sekarang hari Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, itu cuma membilang. Menghitung bukan soal sekedar membilang, bukan cuma tahu bilangan angka. Dalam perhitungan itu ada selisih, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pengalian, ada pembagian. Itu menghitung, bukan membilang. Jadi ketika firman Tuhan ajarkan, ajarlah kami, minta hikmat dari Tuhan untuk kita belajar menghitung. Ini kata ini juga dalam bahasa aslinya digunakan seperti orang yang sedang berdagang. Mencari untung. Enggak ada orang dagang enggak cari untung. Kalau bakti sosial lain lagi. Namanya dagang semua orang cari untung. Demikian pula dalam hidup ini kita harus cari untung. Nah tapi jangan salah praduga, jangan salah duga. Bukan untung dalam artian kembali hal yang fana. Bukan untung yang sifatnya sementara. Tetapi yang dimaksud ayat ini nanti kita lihat bagian berikutnya. Itu berdampak kepada kekekalan. Sebab kembali dari penyampaian awal saya tadi. Apa gunanya kita untung? Alkitab bilang apa gunanya seseorang memiliki seluruh kekayaan dunia ini. Tetapi jiwanya binasa dalam kekekalan. Jadi kita harus kembali memperhatikan hari-hari yang kita jalani bukan dengan sembarang, bukan dengan asal-asalan. Orang kalau berdagang enggak cuman sekedar gini, ada orang datang mau beli. Pak saya beli ya barangnya, berapa ya Pak? Ah terserah Bapak aja, enggak kayak gitu kan. Kan pasti dipertimbangkan, waktu saya modalnya keluar dulu untuk ambil barang ini berapa ya? Saya mau dapat untung berapa ya? Ada perhitungan. Demikian pula menjalani hari di sini kita harus memperhitungkan dampaknya sampai kepada kekekalan. Itu yang dimaksud dari bagian ayat tersebut. Dan memiliki hati yang bijaksana. Kata bijaksana itu bicara soal memikirkan jauh ke depan. Dalam bahasa Latin arti bijaksana digunakan katanya arsitekton dari bahasa Latin. Arsitekton, dari kata arsitekton ada arsitek. Namanya arsitek, kalau membangun sebuah bangunan ataupun jembatan, dia akan memperhitungkan. Berapa jumlah batu atau bata yang diperlukan, berapa jumlah semen, apakah tanahnya stabil atau labil, kalau ini bangunan mau dibikin tingkat harus berapa kedalaman pondasinya, semuanya penuh perhitungan. Itulah kita menjalani hidup. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Lalu berikutnya lagi, waktu sangatlah berharga. Sayang, orang seringkali tidak menghargai waktu. Padahal waktu cepat berlalu dan tak pernah menunggu. Ketika kita melihat soal berharganya waktu, kita mau perhatikan seorang pelajar seringkali baru menyadari berharganya 1 tahun. Yang sudah dia sia-siakan. 1 tahun di mana dia malas-malasan belajar. Tetapi karena 1 tahun itu kembali dia tidak gunakan dengan penuh bijaksana, dengan penuh perhitungan. Dia harus tinggal kelas, dia baru mengerti, aduh 1 tahun sudah saya sia-siakan. Demikian pula saudara, seorang penumpang yang ketinggalan pesawat hanya berselang 1 menit saja. Dia tentu akan memulai memikirkan, aduh coba kalau saya 1 menit itu tidak saya gunakan untuk misalnya sekedar membeli barang kesukaan. Padahal waktunya udah mepet nih, waktunya udah sangat kritis sekali. Dia harus segera
ke bandara, tapi dia menyempatkan waktu, masih bisalah 1 menit. Memang 1 menit, tetapi pas banget dan udah ditutup, nggak bisa. Dia baru sadar berharganya nilai 1 menit yang sudah dia sia-siakan. Ada pepatah Tiongkok yang terkenal bilang begini, waktu 1 detik senilai dengan 1 inci emas. Tetapi seberapa besar pun emas tak sanggup membeli waktu walau 1 detik pun. Itu sebabnya Paulus juga memberikan nasihat di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama ayat ini 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang dan apalagi? Perhatikanlah dengan seksama. Ini Alkitab luar biasanya begini saudara-saudara. Ditulis oleh orang yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, profesi pekerjaannya berbeda, bahkan jangka waktu hidupnya jauh ribuan tahun. Tetapi kok sama maksudnya. Ketika dikatakan perhatikanlah dengan seksama, itu dalam salinan aslinya kalau dipelajari itu sama seperti orang yang memperhitungkan untung rugi dalam berdagang juga. Karena sumbernya dari Roh Allah yang sama yang memberikan inspirasi kepada para penulis kitab. Sekalipun di dalam bahasa Yunani, kalau tadi Mazmur dalam bahasa Ibrani. Perhatikanlah dengan seksama. Perhitungkan dampaknya sampai kepada kekekalan. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal yang tidak mau dinasehati, enggak mau ditegur. Tapi seperti orang arif yang bijaksana. Seperti apa? Dalam menggunakan waktu. Paulus bukan hanya memberikan nasihat, tetapi dia sudah mempraktekkan apa artinya mempergunakan waktu yang ada. Kata mempergunakan di situ juga digunakan katanya dalam bahasa aslinya menebus waktu. Menebus. Kalau menebus berarti ada sesuatu yang tadinya sempat tergadaikan. Memang kalau saudara lihat masa lalunya Paulus, yang dulu namanya Saulus adalah orang yang pada sebelum dia bertobat, sebelum dia kenal Yesus, sebelum dia mendapatkan penyataan Yesus menampakkan diri kepadanya, dia seorang yang sangat jahat. Dia sangat membenci kekristenan. Di Kisah Para Rasul saudara bisa mendapatkan kisahnya lebih lengkap. Di pasal 22 kita tahu latar belakangnya dari ayat yang ketiga, Paulus adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Saya perlu jabarkan ini dulu sebentar supaya kita tahu apa artinya menebus waktu di sini. Paulus lahir bukan di desa, bukan di kota pinggiran, bukan di kota kecil, tapi di kota metropolitan. Sebagaimana yang saudara lihat itu Tarsus sekarang. Ya, kalau saudara boleh lihat gambaran kota Tarsus, yang sekarang saja, saudara bisa bayangkan itu bukan kota sembarangan kota. Itu kota yang pastinya luar biasa majunya. Memang betul. Dari sejak zaman Paulus lahir maksud saya, karena dia berikutnya bertumbuh di Yerusalem, tapi dia sempat lahirnya di Tarsus. Itu adalah kota yang menjadi ibu kota provinsi Kilikia. Makanya disebut tanah Kilikia. Ibu kota provinsi. Di situ menjadi pusat namanya ibu kota provinsi. Seperti misalnya Jawa Barat, ibu kotanya apa? Bandung. Apa yang bisa saudara dapatkan di Bandung? Di situ ada pusat perekonomian atau perdagangan, pusat industri juga banyak di sana, pusat pendidikan di sana juga. Pokoknya segala macam pusat-pusat kegiatan manusia untuk mengembangkan dirinya ada di sana. Dan ini menjadi kebanggaan secara jasmani buat Paulus tentunya. Kalau dihitung dari ukuran jasmani, dia bangga, dia lahir di kota yang luar biasa. Bahkan dia mendapatkan pendidikan khusus dari seorang guru besar agama Yahudi yang namanya Gamaliel. Gamaliel ini bukan orang biasa, dia begitu sangat disegani. Kalau sekarang ibaratnya seperti profesornya orang Yahudi. Bukan cuma doktor S3, kalau profesor itu udah tingkatnya profesor itu tingkatnya nasional saudara-saudara. Ya, jadi profesi akademisnya dia bukan cuma tingkat lokal atau regional. Kalau udah profesor itu tingkatnya udah nasional, bahkan mungkin sudah internasional.
Itu Gamaliel. Itu mendapatkan didikan khusus dari Gamaliel. Lalu berikutnya lagi, karena dia pada waktu itu belum mengenal Yesus, dalam kehidupan yang lama, dia menganiaya orang-orang Kristen karena dia beranggapan kekristenan menjadi ancaman bagi agama Yahudi. Sebab banyak orang Yahudi yang meninggalkan keyakinannya dan berpaling menjadi pengikut Kristus. Paulus enggak suka, waktu itu namanya Saulus. Sehingga kemudian dia berusaha untuk memusnahkan kekristenan bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di pusat di mana kekristenan mulai muncul, tetapi dia kejar sampai ke Damsyik. Itu jaraknya jauh loh saudara-saudara. Dari Yerusalem ke Damsyik, saudara bisa perhatikan di situ. Itu jaraknya paling tidak mencapai hampir 300 kilometer. 300 kilometer dia kejar orang-orang Kristen. Dia mau bunuh. Minimal dianiaya, dipenjarakan. Saulus dalam kehidupan yang lama. Begitu giat tapi dalam hal yang salah. Begitu rajin tapi dalam tindakan yang keliru tanpa pengertian yang benar. Tetapi berikutnya saudara-saudara apa yang terjadi? Saat dia justru mau pergi ke Damsyik itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di Kisah Rasul pasal 9. Dan membuat dia bertobat. Dan saat pertobatannya berubah cara pikirnya. Filipi 3 ayat 7 kita baca dulu. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, orientasi hidupnya, fokus hidupnya, tujuan hidupnya berubah. Dari yang tadinya mempergunakan waktu, giat sih, bagus sih, rajin iya, tapi salah. Dan dia anggap itu aduh rugi banget ya. Sama seperti gini, kita mungkin dulu berpikir orientasi hidup kita yang penting saya ingin jadi orang kaya. Salah gak sih jadi kaya? Jadi kaya enggak salah, tapi surat Timotius bilang banyak orang jatuh dalam pencobaan karena ingin menjadi kaya. Kau jadi kaya enggak salah, tapi ingin menjadi kaya itu yang seringkali mendatangkan masalah. Karena ingin menjadi kaya, halalkan segala macam cara. Karena ingin menjadi kaya, enggak mau orang lain lebih kaya dari dirinya. Karena ingin menjadi kaya, panas kalau lihat orang lain punya milik barang sesuatu yang kayaknya lebih bergengsi daripada yang dia punya. Enggak salah jadi kaya, tapi jangan ingin menjadi kaya, apalagi dengan cara-cara yang salah. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Oh dulu saya punya keinginan ingin jadi seseorang yang punya jabatan tertentu. Tapi bagi Paulus sekarang itu dianggap rugi semuanya. Karena pengenalannya akan Kristus. Lalu apa yang dianggap untung? Dia mau menebus nih. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Prestasi yang dia raih sebagai murid pribadinya Gamaliel. Sebagai orang yang disegani, dihormati oleh banyak orang. Makanya kalau ada orang yang bilang gini, itu Paulus tuh sebetulnya anteknya Romawi katanya. Ada orang yang menyerang kekristenan bilang gitu. Itu dipakai oleh antek Romawi untuk menghancurkan Yahudi. Ketika Paulus menjadi orang Kristen, dia habis-habisan. Kau mau milih kenikmatan, tetap jadi orang Yahudi. Tetapi karena dia jadi orang Kristen, bahkan menjadi rasul, dia menderita, bahkan dianggap oleh Alkitab dibilang sebagai rasul yang paling menderita. Tapi justru dalam penderitaan itu dia anggap itu sebagai keuntungan. Yang lain-lain dianggap sampah. Kata sampah dalam bahasa aslinya itu dianggap sebagai kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berikutnya lagi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk kita bisa mempergunakan waktu yang singkat ini, kita harus belajar untuk move on. Banyak orang akhirnya hidupnya nggak maksimal, kenapa? Karena hidupnya terus terfokus pada masa lalu. Entahkah masa lalu yang menyenangkan dengan kebanggaan-kebanggaannya, dan sudah merasa cukup, padahal masih ada hal lain yang Tuhan mau untuk kita raih, bukan untuk menjadikan kita sombong, tapi menjadikan kita lebih berdampak buat banyak orang. Atau masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang melukai, menyakitkan, memalukan, celak dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa move on, kita nggak bisa mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Lupakan.
arahkan diri kepada tujuan ilahi. Jauh kepada targetnya Tuhan. Tuhan belum selesai. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberikan kehidupan, Tuhan masih belum selesai dengan kita. Dan Tuhan masih punya rencananya yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena itu jangan berhenti untuk berjuang di dalam Tuhan. Jangan berhenti untuk menjadi lebih lagi dampak bagi banyak orang selama bernafas. Karena itulah panggilan kekristenan untuk menjadi dampak. Seperti Paulus. Kita lihat lagi. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ini sebetulnya salah satu bagian kecil dari khotbah yang saya juga mau siapkan untuk di Cianjur, tetapi saya beri kepada saudara di sini pertama. Karena di Cianjur tema Januarinya ini ya dari kata ini, berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara kalau lari, apakah lari itu gini? Ini jalan. Atau gini? Ini jogging. Kata lari di situ bukan lari begini. Kata lari di situ itu lari jarak pendek, lari dalam bahasa aslinya itu lari sedemikian rupa, sekencang mungkin. Mempergunakan waktu kesempatan yang ada untuk meraih hasil yang maksimal. Paulus tahu waktu kehidupannya dulu banyak disia-siakan. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, dia sudah berlaku bodoh, dia sudah berlaku hal yang jahat. Tanpa pengenalan yang benar, yang utuh tentang Tuhan. Tapi setelah dia mengenal lebih jauh tentang Tuhan, dia mengenal kasih karunia Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di khotbah kemarin. Dia mengenal kasih karunia Tuhan, dia tidak mau sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Makanya dia bilang di sini, yang kita baca juga kemarin, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, baca bersama 2, 3. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini yang saya belum sempat jelaskan kemarin. Emang bekerja lebih kerasnya kayak gimana sih Rasul Paulus dibandingkan rasul-rasul yang lain? Sekali lagi ini bukan untuk kesombongan, tetapi karena dia menyadari dulu dia sudah sia-siakan waktu sekian banyak. Dia mau tebus. Dia mau gantikan yang waktu yang sudah hilang itu dengan waktu yang masih Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk digunakan semaksimal mungkin. Nah ini dia. Paulus dikenal sebagai rasul yang luar biasa di dalam pelayanan penginjilannya. Lebih dibandingkan rasul-rasul yang lain, bahkan Rasul Petrus. Padahal Rasul Petrus itu seorang tokoh pemimpin gereja. Salah satu murid utama Tuhan Yesus. Tetapi pelayanan Paulus lebih luar biasa lagi. Bukan soal dirinya, bukan. Karena dia menyadari kasih karunia Allah yang ada dalam dirinya dan dia tidak mau sia-siakan. Bukan untuk kesombongan tapi untuk perkenanan hati Tuhan. Karena dia dulu sudah menyakiti hati Tuhan. Karena dia dulu sudah mendukakan hati Tuhan. Sekarang dia mau menyenangkan hati Tuhan semaksimal mungkin. Dalam waktu yang singkat. Karena dia tahu hidup manusia di dunia tidak akan lama. Apalagi dia sebagai seorang penginjil, rasul yang selalu berhadapan dengan maut. Karena banyak orang-orang, baik dari orang Yahudi, baik dari kekaisaran Romawi yang menghendaki dia mati. Dia lakukan 3 kali penginjilan bukan di dalam sebuah penginjilan yang sepele. Siapa di sini yang pernah melakukan perjalanan sejauh 2100 km? Untuk menyampaikan kesaksian, bukan untuk berekreasi saudara-saudara. Bukan untuk piknik, untuk menginjil. Dalam penginjilan pertama, Paulus melakukan perjalanan yang begitu jauh. Itu 2 kali lipatnya paling tidak panjangnya Pulau Jawa. Dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur itu kurang lebih sekitar 1000 km. Jadi dibayangkan waktu penginjilan pertama Rasul Paulus melakukan perjalanan seperti dari ujung Anyer ke Panarukan. Terus balik lagi. Dan di sana dia merintis banyak jemaat. Tentu saja saudara bukan saya mendorong saudara untuk menjadi rasul atau penginjil. Enggak, karena tiap orang punya panggilannya beda-beda.
Ini saya kasih contoh dulu soal Paulus. Nanti kita lihat dalam penerapan hidup kita seperti apa. Sebagai pekerja, karyawan, pelajar, pengusaha. Nanti kita lihat. Yang kedua, lebih dahsyat lagi. 2 kali lipatnya. Padahal di penginjilan pertama dia sudah menemukan banyak sekali tantangan. Orang yang mau bunuh dia itu bukan sedikit. Banyak banget orang yang ingin dia mati. Tapi tidak menjadikan hatinya kecut. Kenapa? Karena dia tahu menghargai waktu. Dia mau menebus waktu yang dulu sudah dia sia-siakan itu. 2 kali lipat dia lakukan perjalanan. Dan begitu lebih banyak lagi jemaat-jemaat yang didirikan. Yang ketiga memang lebih sedikit. Tapi nggak beda jauh. Kenapa? Karena waktu penginjilan yang ketiga dia akhirnya ditangkap. Dijebloskan ke dalam penjara. Tapi justru di dalam penjara sekalipun dia tidak melakukan perjalanan jauh. Karena terkurung oleh tembok-tembok penjara. Tetapi di penjara itu justru dia menghasilkan karya. Tapi sebelum ke situ, saya ke sini dulu. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, kita baca bersama, 2, 3. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Paulus bukan cuma berkhotbah, mengajar, menginjil. Karena situasinya pada waktu itu enggak seperti sekarang. Sekarang saudara, puji Tuhan, di negara kita di Indonesia, saudara masih bisa sekalipun umat minoritas, kita umat minoritas. Tetapi untuk berusaha, kita mendapatkan keleluasaan, puji Tuhan. Tapi pada zaman itu, orang-orang Kristen, jangankan untuk berusaha, jangankan untuk berdagang, jangankan untuk memiliki mata pencarian yang khusus. Sulit. Banyak yang di PHK. Banyak yang bahkan dikejar-kejar dan mau dibunuh di tempat-tempat tertentu. Sulit. Sehingga Paulus inilah gambaran seorang pelayan Tuhan yang tulus. Karena dia orientasinya bukan untuk mendapatkan materi dari jemaat, enggak. Karena dia mau menebus waktu yang dulu dia sudah sia-siakan. Sehingga apa? Dia membiayai perjalanannya sendiri. Dia bekerja, kalau sudah lihat gambarnya, dia membuat kemah. Dia menjual kemah. Enggak sendirian, dia dibantu dengan Priscilla dan Aquila. Juga beberapa orang lain, teman-teman seperjalanannya. Jadi supaya tidak menjadi beban bagi jemaat yang waktu itu lagi kesulitan juga, dia bekerja, saudara bayangkan. Di satu sisi dia bekerja, sisi yang lain dia tetap menyampaikan Injil, kabar baik. Betapa waktunya digunakan dengan begitu sangat efektif dan maksimal. Dia enggak mau sia-siakan. Waktunya betul-betul mau dia gunakan sebaik-baiknya. Dan berikutnya tadi saya katakan di perjalanan ketiga, di perjalanannya yang ketiga, yang terakhir memang dia di penjara. Tapi justru di penjara. Tembok boleh membatasi ruang geraknya dia. Tetapi Roh Allah memberikan hikmat. Dia membuat tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Allah. Dan itulah yang kita dapatkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang begitu banyak suratan-suratan Paulus menjadi pedoman, pegangan gereja. Menjadi firman Tuhan. Yang dampaknya bukan cuma sekedar bicara soal satu benua, dua benua, seluruh dunia. Dampaknya bukan cuma satu negara, dua negara, hampir seluruh negara di dunia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus lewat suratannya yang diilhami oleh Roh Allah. Menabrak batas-batas regional wilayah termasuk juga batas waktu. Beribu-ribu tahun, tetapi tulisannya tetap membawa dampak dan pengaruh seperti yang sedang kita bahas saat ini. Hidupnya begitu luar biasa, begitu maksimal. Karena dia tahu mempergunakan waktu yang singkat. Nah kita lihat, itu sebabnya di dalam bagian terakhir. Waktu Tuhan menegaskan memang dia harus menjadi martir. Dan buat dia itu menjadi keuntungan. Karena buat dia hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tenang saudara, tidak semua orang Kristen akan menjadi martir. Dan memang yang jadi martir itu sudah ditentukan. Kalau dalam kitab Wahyu itu sudah ditentukan orang-orangnya. Sudah ditentukan. Dan kalau yang menjadi martir enggak usah takut. Wah banyak kesaksian luar biasa yang tidak mungkin saya jabarkan di sini. Orang yang jadi martir. Tapi kalau enggak ditentukan jadi martir, mau dibacok seperti kesaksian Domingus.
mahasiswa STT Dulos, adiknya Kak John, kalau saya panggilnya dulu, yang juga pernah praktek di sini dari STT Dulos, dibacok ininya sampai parat, cuman sampai sebatas saluran tenggorokan aja yang masih nempel, tapi tulang leher, otot, saraf-saraf udah putus semua. Mati, udah mati. Tapi memang tidak ditentukan untuk jadi martir, bangkit lagi. Jadi kesaksian dan orang yang membacoknya akhirnya percaya Yesus karena kaget, kok bisa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup dan mampu menghidupkan. Ya. Waduh, luar biasa banget itu kesaksiannya. Sayang, saya nggak sempat tampilkan. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang jadi martir. Nah, Paulus ditentukan untuk jadi martir. Tetapi sekalipun jadi martir, dia tahu tujuan hidupnya sudah dia lakukan. Hidupnya sudah dia maksimalkan. Makanya dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita tidak pernah tahu seberapa lama waktu yang tersisa di setiap kesempatan yang ada. Karena itu manfaatkanlah semua waktu yang ada dengan bijaksana agar tidak akan pernah ada rasa penyesalan. Paulus begitu bersyukur, begitu puas dengan kasih karunia yang memampukan dia mengerjakan segala sesuatunya begitu luar biasa. Mempergunakan waktu yang singkat dan bisa menebus waktu yang sebelumnya dia sudah sia-siakan itu. Nah sekarang bagaimana dengan saya dan saudara? Sekali lagi, tidak setiap kita ditentukan harus jadi pengkhotbah. Enggak. Tetapi kita harus menjadi saksi Tuhan. Tidak setiap orang harus jadi gembala ataupun jadi pengajar atau guru sekolah kitab. Enggak. Tapi setiap orang harus menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam apa? Dalam bidang saudara masing-masing. Entahkah saudara sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, aparat keamanan, ataupun saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, semua hamba Tuhan. Nah saya akan bawa kita ke sini dulu. Ada 3 fase kehidupan. Yang pertama masa muda, yang kedua masa bekerja, yang ketiga masa tua. Di masa muda kita punya waktu banyak sebetulnya. Kan belum menikah ceritanya, belum punya tanggung jawab yang lebih, ya belum menikah. Jadi punya waktu biasanya harusnya lebih banyak. Dan punya kekuatan fisik yang juga masih maksimal. Tetapi namanya juga masih menjadi pelajar, belum punya uang sendiri rata-rata ya. Sekalipun ada juga yang sudah mulai bekerja walaupun masih sekolah. Tapi ya seberapa sih. Tapi ketika sudah bekerja, kita punya uang, kita punya kekuatan. Sayang banyak orang tidak punya waktu lagi untuk keluarga. Kerja siang, malam, terus seharian. Nggak ada waktu khusus buat keluarga dari Senin sampai Senin lagi. Dari Januari sampai Januari lagi. Terus bekerja, nggak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Sayang. Dan di saat sudah tua, mungkin oke dia punya uang banyak. Ya, dan punya waktu karena sudah pensiun, udah lagi nggak bekerja, tapi sudah tidak punya kekuatan lagi. Kekuatan untuk apa? Bukan cuma kekuatan secara fisik. Mungkin rumah tangganya sudah tidak kuat lagi. Kenapa? Karena sewaktu muda tidak ada waktu khusus buat keluarga. Jadi rumah tangganya udah nggak kuat lagi. Makanya saudara kadang-kadang kan kita dikagetkan, itu si opa sama si oma kok bercerai, ngapain cerai, udah tua gitu. Sebetulnya bukan soal waktu itu masalahnya terjadi, sudah dari sekian lama. Tetapi dibiarkan, goyah, rapuh, roboh. Dalam masa-masa ini kita harus tahu peluang-peluang yang harus kita maksimalkan. Waktu muda, punya kekuatan, punya waktu, maksimalkan ketika sebagai pelajar. Belajarlah semaksimal mungkin. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya waktu ambil kuliah lanjutan udah sulit. Kalau sudah berkeluarga, mau ambil kuliah lanjutan udah sulit. Selama belum berkeluarga, kalau Anda mau menempuh pendidikan lebih lanjut, tempuhlah. Kalau udah berkeluarga lebih sulit lagi. Apalagi saudara udah punya pekerjaan tersendiri, akan lebih sulit lagi. Makanya gunakan waktu sebagai pelajar, gunakan semaksimal mungkin.
Waktu bekerja, sudah bekerja, oke silakan bekerja segiat-giatnya. Jangan lupakan waktu untuk keluarga. Dan setelah tua kita tidak akan menyesal karena segala sesuatunya sudah kita lakukan di waktu yang lalu dengan maksimal. Manfaatkan hidup yang masih ada untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Hiduplah sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan. Jangan terlena hanya untuk hal dan kepuasan yang bersifat sementara, tetapi jalanilah hidup yang lebih bermakna dan berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata. Saya akan tunjukkan kepada saudara, siap-siap. Ini dia. Ini apa saudara? Uang apa? Uang dolar. Nilainya berapa? $100. Salah satu nilai tertinggi di dalam satuan mata uang dolar ya. Dan saudara tahu siapa orang yang ada di foto uang dolar itu? Foto siapa? Ada yang tahu? Sayang saya nggak bawa sesuatu ya. Kalau bawa saya jadikan kuis nih. Ada yang tahu? Atau kalaupun nggak tahu namanya, ini toko ini sebagai apa di Amerika gitu? Ada yang tahu? Presiden? Ada yang bilang tadi presiden? Ada pendapat lain? Ini ukuran mata uang tertinggi loh di dolar ya. $100 itu salah satu ukuran tertinggi. Dan orang yang di sini tentu bukan orang sembarangan. Tentu bukan orang sembarangan. Contoh. Ada yang punya uang lembaran $100.000? Atau saudara nggak usah tunjukkan, tapi semua pasti udah pernah lihat ya. Masa sih ada yang belum pernah lihat? Foto siapa di uang $100.000? Soekarno-Hatta. Ya. Siapa Soekarno-Hatta? Presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Nah ini siapa ini? Ini bukan presiden. Bukan presiden. Loh kok bisa? Kalau presiden masuk akal, apalagi presiden yang pertama gitu ya. Presiden pertama Amerika bukan dia bukan presiden lagi. Dia nggak pernah jadi presiden Amerika, nggak pernah. Tapi kok bisa dicantumkan di mata uang dolar yang nilainya tertinggi ini? Namanya adalah Benjamin Franklin. Siapa Benjamin Franklin? Dia bukan presiden. Boleh dikatakan kalau mau dibilang mungkin setara dengan gubernur. Dia cuma gubernur. Tapi kok bisa? Nah kita lihat di sini ya. Sesuai dengan tema kita, kalau saudara pernah dengar waktu adalah uang, ini berasal dari orang ini. Time is money. Remember that, time is money. Waste it now, pay for it later. Buang, hamburkan itu waktu. Tapi berikutnya kamu harus membayarnya. Itu dari Benjamin Franklin. Apa cuman gara-gara slogan ini, kemudian di mata uang $100 itu dijadikan fotonya dia? Bukan cuman itu. Dia bukan cuma memberikan sebuah nasihat, dia menghidupi nasihatnya. Dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya dan membawa dampak bagi Amerika luar biasa. Sekalipun dia bukan presiden. Ada quotes atau kata-kata mutiara yang lain. You may delay but time will not. Kamu bisa menunda-nunda tapi waktu nggak akan menunggu kamu. Waktu akan terus tepat berlalu tanpa kita bisa cegah. Lost time is never found again. Waktu yang hilang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Dan sekali lagi, dia tidak cuma sekedar memberikan nasihat, petuah, kalimat bijak, enggak. Dia menghidupinya. Buktinya apa? Saya mau ke sini dulu. Ini kalimat juga sangat luar biasa. Saya langsung aja Indonesia. Tragedi dalam kehidupan adalah ketika kita menjadi tua dan dirasa begitu cepat untuk menjadi tua, tetapi bijaksananya datang terlambat. Terlalu terlambat untuk menjadi bijaksana. Seharusnya semakin tua semakin bijaksana. Tetapi tragedi dalam kehidupan Benjamin Franklin, orang semakin tua justru banyak yang gak bijaksana, itu sayangnya. Ya. Nah kita lihat ke sini. Ada yang tahu ini apa? Yang punya kendaraan masa sih kalau nggak tahu ini terlalu ya. Atau cuman bisanya taunya pakai tapi nggak pernah tahu kalau servis ini apa. Ini odometer untuk menghitung jarak tempuh kendaraan. Saudara tahu siapa yang menemukannya? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu dia seorang politikus. Tapi dia juga seorang ilmuwan. Dia seorang seniman.
Dia seorang yang multi talenta, banyak hal yang dia lakukan dan menjadi berkat. Oh mungkin dia orang kaya, oh mungkin dia dari keluarga terpandang. Jangan salah. Benjamin Franklin bukan latar belakang orang kaya. Bapaknya cuman sekedar pembuat sabun dan pembuat lilin. Bahkan Benjamin Franklin sempat putus sekolah karena orang tuanya kehabisan uang. Bukan orang kaya. Tapi kok bisa seperti ini? Karena dia gunakan waktu semaksimal mungkin. Orang boleh kuliah, orang boleh sampai S2, S3. Dia enggak sampai ke situ, tapi dia belajar, dia gunakan waktu sebaik-baiknya. Dia menghasilkan karya yang luar biasa. Apalagi kalau saudara diberikan kasih karunia khusus. Anda dilahirkan dari orang tua yang bisa membiayai pendidikan Anda. Gunakan waktu sebagai pelajar sebaik-baiknya. Benjamin Franklin aja bukan orang kaya. Bukan orang terpandang. Tapi dia tahu menggunakan waktu sehingga menghasilkan karya. Bukan cuma ini saja. Ini lagi. Ya. Saudara tahu itu apa? Pin renang atau disebutnya juga kaki katak ya. Siapa yang menemukannya? Benjamin Franklin. Baik di bidang teknik, baik di bidang olahraga, bahkan berikutnya lagi, dia menjadi pelopor pertama dibentuknya petugas pemadam kebakaran. Dia bapaknya pemadam kebakaran, saudara-saudara. Dia pelopornya, dia bapaknya. Siapa bapak pramuka? Siapa di sini yang aktif pramuka? Siapa bapak pramuka? Lord Baden-Powell, oke. Benjamin Franklin ini bapak petugas pemadam kebakaran. Bahkan bukan cuma itu saja. Di bidang medis juga dia menemukan saluran untuk kateter. Kok bisa? Selain dia banyak belajar, dia punya jiwa yang tergerak oleh sosial, belas kasihan. Jadi dia lihat banyak orang waktu itu saudara pakai kateter, itu pakai logam. Kebayang nggak? Siapa yang pernah pakai kateter? Waduh, menderita sekali bukan? Padahal udah pakai plastik kayak gini ya selangnya. Dulu bahannya dari logam, kebayang nggak kayak apa? Oh, Aan juga udah langsung ketawa ya. Kebayang ya sakitnya. Saya juga ngalamin waktu dulu di ICU. Saudara, dia digerakkan oleh belas kasihan. Jadi membawa dampak, menjadi pengaruh, enggak cuma bicara soal pinter, enggak. Enggak cuma bicara soal punya pendidikan tinggi, uang, enggak. Digerakkan oleh belas kasihan. Muncul inspirasi-inspirasi. Paulus kenapa bisa dia melakukan karya yang luar biasa? Karena digerakkan oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada jemaat. Dia juga mendirikan rumah sakit pertama di Philadelphia, Amerika Serikat. Itu ada patungnya dia sebagai penghargaan monumen. Di dalam apa disebutnya ya, di situ ada tulisan juga bagaimana dikatakan dia sebagai pendiri dari rumah sakit ini. Benjamin Franklin. Bukan itu saja. Ini saya makanya bingung ya, ini orang luar biasa sekali hikmat yang Tuhan kasih. Bukannya di bidang satu saja, olahraga, teknik, di bidang medis, sampai di bidang geologi. Dialah yang menemukan dan memberikan nama arus lautan yang di Laut Tengah, dia disebut Gulf Stream. Dia yang memberi nama. Jadi tokoh yang luar biasa banget. Dia menghasilkan banyak teman, termasuk saudara yang pakai kacamata sekarang, lensa kacamata saudara, dia yang menemukannya, Benjamin Franklin. Dia yang menemukan lensa kacamata. Alat penangkap petir, dia juga yang menemukannya. Dulu sebelumnya ada, tapi enggak efektif. Dialah yang kemudian memaksimalkannya, karena dia melihat kasihan banyak binatang-binatang ternak di daerahnya yang tersambar petir. Nah, digerakkan oleh belas kasihan. Makanya tidak heran dia dikenal juga sebagai seorang, itu juga. Dia menemukan sebuah alat musik yang disebutnya glass harmonica. Ya, yang memang jarang banget tapi itu luar biasa banget. Di orkestra-orkestra yang kualitas internasional suka dimainkan. Kalau yang kelas lokal nasional sih jarang.
Dia dikenal sebagai amazing American people, orang Amerika yang luar biasa. Dia diberikan judul juga, label juga sebagai American genius, orang Amerika yang jenius, bukan orang yang kaya, bukan orang dari keluarga terpandang, tapi dia tahu menggunakan waktunya. Enggak butuh jadi kaya, enggak harus jadi kaya, enggak harus memegang kedudukan, enggak harus menjabat sesuatu, enggak usah. Tetapi kalau hidup kita digerakkan oleh belas kasihan, kalau hidup kita menghargai kasih karunia Allah, dan hidup kita ingin jadi berkat buat sesama, kita pasti tahu mempergunakan waktu, dan kita akan jadi dampak buat banyak orang.